machine learning dia ada bagiannya kayak gitu. Jadi di sini hubungannya antara data diproses kita inginkan itu apa, baru dianalisa. Dari analisa itu baru kita mendapatkan apa sih sebenarnya yang terkandung dari informasi itu kayak gitu. Jadi data merupakan bagian paling penting kalau menurut saya, bagian paling penting di mana dalam menggunakan dalam pembelajaran sebuah sistem itu diterapkan. Jadi kalau datanya yang kita dapatkan itu kurang lengkap atau kurang sempurna, bukan kurang sempurna, tidak sesuai seperti yang kita butuhkan untuk belajar, maka itu nanti sistem yang didapatkan juga kurang bagus kayak gitu. Ini baru dari sumber data. Jadi untuk sumber data, fakta terkait data ya, dari 2005, jadi dibandingkan dengan 2005, jadi data itu udah sangat besar ya, udah 40 zettabytes. Jadi 1 zettabytes itu 10 pangkat 21 bytes. Kalau sekarang mungkin bisa lebih gede lagi. Sebelum tahun 2011, jadi udah mulai diberdayakan itu di healthcare sektor, jadi datanya udah 161 billion. Dan ini lebih ke keterangan terkait data ya. Jadi data itu di sini sudah mulai menjadi salah satu poin di mana itu bisa menjadi sumber kayak mining gitu ya, mining data mining. Jadi dari data itu merupakan sumber nanti datangnya sebuah lebih ke uang, mungkin lebih kayak gitu. Jadi siapa yang punya data dia akan lebih punya banyak uang atau lebih ke menjadi pemain utama. Jadi siapa yang punya data lebih akurat dan lebih banyak, dia akan menjadi pemain utama di bidang AI. Makanya kalau sampai ada sebuah perusahaan punya data yang bocor, otomatis informasi terkait perusahaan itu bisa kita bedah seperti itu. Makanya data itu sangat kredensial. Nah, kadang bingung ya, bedanya machine learning sama AI itu apa sih? Terus ada lagi deep learning, kayak gitu. Sebenarnya konsepnya bedanya beda tipis, dimana kalau kita buat himpunan, deep learning itu merupakan bagian dari himpunan machine learning, dan machine learning merupakan salah satu bagian dari AI. Nah, jadi AI itu sangat luas. Misalkan sensor aja ya, sensor kita buat dia buka tutup gerbang. Jadi kalau ada sensornya tertutup, terhalangi, dia akan membuka gerbangnya. Misalkan kayak gitu. Itu udah termasuk AI. Tapi dia belum belajar menggunakan data karena dia lebih ke aturan perintah. Gitu. Tapi secara harfiah dia sudah otomatis gitu, artificial, udah pakai artificial. Nah, kalau bedanya sama deep learning apa? Machine learning dan deep learning. Bedanya adalah seberapa panjang tahapan dia belajar, kayak gitu. Bedanya lebih ke sana aja sih. Nah, untuk penggunaannya masih di sini sangat luas ya, sangat luas, dari yang simple sampai yang sangat kompleks. Salah satu yang kompleks adalah bahasa. Itu salah satu biasanya metodenya udah deep learning, super deep learning. Jadi banyak tahapannya. Nah, di sini membedakan antara bedanya logik yang biasa. Ini mungkin sama, ini termasuk AI, cuma yang satu pakai tradisional, yang satu pakai machine learning. Nah, itu ya. Kalau tradisional, yang biasa sebenarnya kita punya aturan atau kita program kalau di sini ya. Data input, terus kita masukkan aturannya. Kayak tadi misalkan pintu gerbang akan terbuka ketika sensornya tertutup, gitu ya. Makanya di situ tradisional termasuk bagian dari tradisional programming. Nah, kalau machine learning dibalik. Jadi ada data inputan, ada data. Jadi dia punya data, terus itu gerbangnya ketutup kayak gitu. Jadi yang nanti dia akan membuat aturan, oh ternyata dia sering ketutupnya karena dia pintu gerbangnya ketutup karena sensornya nggak tertutupi. Jadi ketika sensornya tertutupi ternyata dia jadi gerbangnya kebuka. Jadi di sini kebalik ya. Dimana kalau kita tradisional itu kita dari rule biar punya output, tapi kalau machine learning kita nggak tahu rule-nya nih, kita cuma tahu data keluarnya seperti apa. Ya udah, tolong kita carikan rule-nya seperti apa.
gitu. Bedanya seperti itu. Nah, untuk tipenya sendiri seperti yang tadi telah saya jelaskan, ada supervised, unsupervised, dan reinforcement. Nah, bedanya apa? Supervised itu lebih ke dia punya data input, punya data output. Jadi outputannya itu targetannya sudah jelas. Makanya di sini biasanya dia untuk klasifikasi, karena misalkan kita mengklasifikasi bunga mawar, bunga terus apa ya, bunga apa ya sih, saya lupa. Ya, contohnya bunga ya, bunga dan semacamnya, jenis-jenis bunga. Jadi kita udah tahu dia bunga apa. Nah, di sini kalau untuk regresi biasanya untuk data yang sistemnya time series atau dia sebenarnya bisa untuk klasifikasi juga sebenarnya. Tapi secara umum biasanya lebih ke time series untuk regresi. Untuk supervise sendiri dia ada clustering. Sebenarnya clustering sama klasifikasi itu tujuannya sama, mengelompokkan data membentuk menjadi sebuah kelas atau cluster gitu ya. Nah, bedanya kalau unsupervised itu ibaratnya dia tidak ada, misalkan tadi kalau klasifikasi itu dia harus punya targetan. Kalau clustering dia nggak punya. Kalau punya targetan, oh berarti kalau daunnya lebarnya sekian, terus panjangnya sekian, oh berarti ada bergerigi, oh dia cenderung dia masuk ke bunga mawar misalkan kayak gitu. Nah, kalau clustering enggak, dia kalau clustering itu lebih ke silakan mengelompok biasanya berdasarkan kedekatan, kemiripan kayak gitu. Datanya sama-sama mirip, berarti dia akan cenderung menjadi satu kelompok yang sama. Nah, makanya di sini unsupervised itu dia cenderung lebih kurang baik dari segi akurasi. Tapi biasanya unsupervised itu sendiri dipakai untuk membantu supervised learning. Jadi di sini bisa kombinasi. Terus yang terakhir ada reinforcement learning, di mana biasanya dia untuk kontrol, atau di sini biasanya untuk game-game ya, dia belajar sistemnya menggunakan agen. Jadi nanti dia punya beberapa agen, di mana dia belajar nanti mana yang paling bagus yang diambil. Nah, reinforcement sendiri biasanya belajarnya sangat lama. Nah, ini contohnya. Ini lebih ke apa ya? Contoh dari klasik supervised, unsupervised, dan reinforcement. Nah, kalau supervised itu udah dikotak-kotakan. Jadi dia di sini udah jelas ya, targetannya dia ada 2 kelas yang supervised. Sedangkan yang unsupervised, dia sebenarnya kita nggak punya targetan, jadi dia polanya sama-sama kuning. Cuma dia akan mengelompok berdasarkan kedekatan, kayak gitu. Jadi ketika dibagi menjadi 2, dia akan membentuk seperti ini. Nah, yang terakhir itu agen. Jadi ibaratnya ini mungkin lebih ke konsepnya sama. Jadi agen itu dia suruh belajar menuju tujuan, dimana kalau salah dia belajar lagi. Tapi agennya ada banyak. Ibaratnya kita nyuruh 10 orang silakan menuju finish, gitu ya, lari 100 meter. Yang satu nabrak belok-belok salah gitu kan. Nanti yang paling bagus belajar yang paling cepat paling bagus itu yang diambil. Gitu. Cuma ini biasanya kalau reinforcement itu lebih lama belajarnya. Nah, untuk tipe machine learning sendiri sangat banyak. Dan ini baru lebih awalan ya, lebih ke awalannya aja. Ada linear, untuk supervise ada linear, ketutup atau enggak. Oh, kalau ketutup, pintunya buka. Nah, itu lebih ke decision tree. Nah, ada super vector machine, dan naive bias itu peluang. KNN neighbor itu lebih ke tingkat kedekatan. Oh, kira-kira kalau saya, ini contohnya apa ya? Kalau gambarin titik itu lebih ke titik, dari titik itu yang paling dekat apa, kelompoknya apa. Jadi lebih ke mirip konsepnya dari pengembangan clustering sih. Ada random forest. Random forest itu lebih ke decision tree, tapi dia punya banyak decision. Jadi nanti sistemnya kayak kita anggap satu orang itu merupakan decision tree. Kita punya di kelas itu punya 11 orang. Maka untuk menentukan sebuah output yang akhir, final output, maka setiap decision tree itu akan kita jumlahkan. Misalkan yang B ada 5, oh berarti nanti finalnya
dari random forest itu adalah A, diambil yang paling banyak. Nah, untuk unsupervised sendiri itu juga masih di sini lebih ke, mungkin kalau kalian tahu, lebih ke statistik ya, kurang lebih. Jadi kayak PCA itu lebih untuk statistik, kan K-means gitu. K-means clustering, tingkat kedekatan, terus principal component analysis itu untuk kita mengetahui mana komponen yang punya pengaruh gitu ya. Atau kita menggambarkan komponen itu menjadi, kalau misalkan dimensinya ada 100, reduksi menjadi 10 dimensi, tapi dimensi 10 dimensi tersebut itu merupakan gambaran dari 100 dimensi sebelumnya. Nah gitu. Ada SVD, konsepnya tujuannya mirip sama PCA. Terus ada hidden Markov model, ini kurang lebih biasanya lebih ke sistem ini ya, kayak peluang-peluang lah di sini. Nah, ini reinforcement learning di sini untuk penerapannya sangat jarang digunakan, biasanya lebih untuk kayak game-game kayak gitu ya. Kalau kita ingin bikin game, di mana gamenya itu dia suruh jalan otomatis kayak gitu. Jadi dia belajar. Ibaratnya kalau biasanya kalau game itu mobil mau disuruh parkir, maka dia akan belajar berkali-kali, di mana dia harus menentukan dia harus yang diinginkan kayak gitu, sampai berhasil. Kalau belum berhasil berarti belajarnya belum selesai. Seperti itu. Nah, penggunaan sendiri sudah sangat luas. Di sini yang paling biasanya, kalau saya biasanya pakainya yang paling penerapannya lebih ke Google ya, yang paling sering kita pakai. Tweets biasanya kita untuk ngumpulin data dan kita baru olah sendiri. Kalau Google dia nerapinya banyak di AdWords. AdWords itu dia udah mulai pakai sistem machine learning. Jadi dia term auction-nya, dia penilaiannya dan lain-lainnya dia berdasarkan pada machine learning. Dan masih luas penggunaannya. Ini lebih ke contoh-contoh yang menggunakan machine learning. Luas sekali. Yang pernah saya di sini ada product recommendation, saya pernah kerjain. Terus ada disease diagnosis lebih ke healthcare. Itu biasanya image ya, biasanya image. Tapi kalau kita berbasis data juga bisa. Terus online fraud detection itu lebih ke biasanya untuk online shop dan lain-lain, itu bisa. Ini saya pernah ngerjain. Video surveillance ini saya jarang, video surveillance saya belum. Saya menghindari data yang besar kayak sistem image gitu ya, karena menguras waktu nungguin untuk belajarnya. Face recognition juga image, dia biasanya udah banyak yang apa ya, tinggal deploy aja. Kalau kita bikin aplikasi, ya udah kita ambil aja face recognition, punya package-nya siapa gitu. Terus ada fitur personal assistant ya, udah mirip. Terus ada tracking email spam. Email spam itu berarti kalau di sini dia akan sistemnya itu lebih ke apa ya, yes no gitu ya. Yes spam bukan gitu ya. Terus ada online customer support, biasanya lebih ke ini. Jadi kalau chatting dia berbasisnya kayak tanya jawab otomatis gitu. Automatic translation, nah ini juga text mining, sama 3-4 itu text mining. Greeting card itu dia lebih ke image gitu ya, dia berbasis paling utama, walaupun sebenarnya dia ada GPS dan lain-lainnya juga gitu. Nah, sebenarnya skill apa sih yang paling dibutuhkan gitu ya? Biasanya kita butuh aljabar linear, statistik dan probabilitas, kalkulus, karena di sini bisa 3 dimensi dan 4 dimensi. Untuk gambaran biasanya kalau udah masuk ke CNN ya, karena CNN itu masuknya lebih ke tensor, jadi kalkulus itu sangat penting. Teori grafik lebih ke penggambaran kurva kayak gitu ya, skewness. Terus programming skill. Nah, sebenarnya untuk programming skill sendiri untuk di awal itu Python itu udah sangat membantu ya, sangat membantu. Cuma mungkin nanti untuk yang di awalan rata-rata pada bingung nih, yang harus belajar dari mana sih kalau mau belajar Python gitu kan. Sebenarnya harusnya pakainya saya lupa, saya pernah ngasih
teman-teman saya yang minta itu biasanya saya kasih di mana dia hanya belajar basicnya. Jadi lebih ke masih tahu string itu apa, looping itu apa, lebih ke dasar-dasarnya untuk Python. Dan lebih ke cara menggunakan package. Jadi kita di sini untuk belajar untuk orang awam, karena untuk orang awam itu lebih ke yang penting bisa nerapin dan bisa pakai machine learning. Jadi lebih ke pertama Python programming itu lebih ke basic-basicnya, cara penggunaannya seperti apa. Terus untuk package-nya yang kita pakai sebenarnya NumPy Pandas itu udah cukup gitu ya. Nah untuk machine learning algorithm itu sendiri sebenarnya kalau kita udah punya NumPy dan Pandas itu kita udah bisa buat machine learning sendiri tanpa kita pakai package. Tapi kalau kita masih bingung, biasanya kita tinggal pakai aja. Di sini ada algoritma pakai package scikit-learn, tinggal kita pakai. Terus yang terakhir ada CNN. Biasanya CNN itu masuknya udah deep learning. Walaupun nantinya pengembangannya masih ada LSTM, GRU, dan lain-lain. Recurrent. Masih banyak ya pengembangannya. Tapi biasanya untuk implementasi, time cost-nya kalau deep learning itu sangat diperhatikan. Jadi perusahaan besar nggak semuanya itu memakai deep learning untuk semua kasus. Walaupun hasilnya bagus, tapi mereka butuh kecepatan, gitu. Kecepatan dan dinamisnya. Biasanya karena sistemnya dinamis, mereka butuh kecepatan yang sangat tinggi. Makanya kalau pakai deep learning semua tidak memungkinkan, sehingga biasanya yang digunakan adalah machine learning base seperti itu. Ya, jadi sekian untuk sharing-sharingnya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. You are now unmuted. Ya, baik. Terima kasih Pak Fakih telah share materinya. Sangat jelas ya. Jadi di sini memang workshop kali ini kita harapkan lebih banyak sesi tanya jawabnya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan seputar riset yang sedang dikerjakan atau misalkan adik-adik yang baru belajar machine learning juga boleh bertanya ya, bagaimana cara belajarnya dan sebagainya. Silakan. Jika ada pertanyaan langsung lewat chat atau dapat lewat suara. Oke, silakan. Ini Pak Fakih sambil menunggu ya, ini sedang pada chat di sini. Oke, mungkin pertanyaan dari saya dulu Pak. Mungkin boleh di-share contoh-contoh beberapa publikasi yang sudah pernah dibuat dan apa improvement dari penelitian sebelumnya. Boleh mungkin Pak, silakan. Untuk penelitian sebelumnya itu lebih ke ini masih share screen ya. Untuk share screen tadi update nggak sih? Ini sebelum update. ada yang nanya. Update Pak, update jelas tadi. Update. Ya. Boleh mungkin Pak, silakan. Mungkin lebih ke ini ya. Si namanya, bentar. Kalau Scopus. Ya. Scopus. Mungkin boleh di-share penelitian sebelumnya di Elektro UI dan juga mungkin bisa share bagaimana cara membuat penelitian tersebut gitu. Kemudian improvement dari penelitian orang lain sebelumnya itu bagaimana cara kita menentukannya Pak? Silakan. Oh, bentar, saya cari dulu ya. Ini biar saya bisa bandingin. Oke, baik. Sambil Pak Fakih membuka Scopusnya. Jadi Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan terkait dengan riset machine learning dan cara ngodingnya mungkin silakan lewat chat boleh diketikkan saja, nanti saya akan bacakan pertanyaannya dan Pak Fakih akan menjawab pertanyaannya. Ini ya, bisa dilihat screen-nya? Belum muncul Pak. Yang sebelah pojok kanan kayaknya. Sebentar ya, saya coba. Saya ulangi sebentar. Stop sharing. Di sini tadi soalnya udah bentuknya udah sharing. Sharingnya yang entire screen. Bentar, saya ulangi deh. Kok webcam? Sorry. Screen. Ya, entire screen. Dari tadi udah entire screen. Udah share. Belum. Udah muncul? Belum muncul Pak. Bentar, mungkin lagi refresh.
makanya maaf ya tadi nggak baca, kirain udah ada di. Untuk Atau mungkin yang permission to access screen was granted. Akses screennya nggak di granted. Sebentar, saya coba. Ini gimana ya? Diulang Kayaknya lagi, Pak. di browser saya akses screennya nggak granted, kenapa ya? Sebentar. Coba boleh dicoba sekali lagi, Pak. Yang pojok kanan bawah ya, yang di tengah sebelah kanan bawah. Share screen enggak. Please try again. Screen sharing error. Enggak. Atau mau saya bantu lewat sini, Pak? Mau dibuka apa misalkan? Oh, itu lebih ke Scopus sih. Scopus ya. Ya, Scopusnya Pak Fakih ya, berarti ya. Saya nggak tahu semuanya sih. Oke, sebentar. Nah, saya lebih ke jawab dulu kali ya. Ya, boleh. Silakan Pak, dijawab dulu pertanyaannya. Yang mana tadi? Ini pertanyaan pertama dari Riza. Tadi dikatakan machine learning akan berkutik ya dengan membuat rules. Mungkin bisa dikasih specific rules apa saja yang diperlukan? Sebenarnya kan machine learning akan membuat rules-nya. Sedangkan rules-nya itu sendiri sebenarnya lebih ke apa ya? Bahasanya adalah bahasa matematis. Kayak gitu ya. Jadi lebih ke otomasi. Dia rules-nya seperti apa. Jadi bukan seperti rules kita, oh kalau nilainya sekian, oh berarti dia buka, kalau nilai sekian tutup. Dia akan otomatis mengenerate, oh nilainya sekian, dia cenderung untuk buka, untuk tutup, kayak gitu. Nah biasanya kalau cuma buka tutup, itu biasanya bisa yes or no, atau biasanya kalau pakai angka kita 0 sampai 1 misalkan ya, atau min 1 sampai 1. Jadi kalau dia nilainya negatif, cenderung untuk nutup, kalau positif cenderung untuk buka gitu. Jadi spesifikasi rules-nya yang buat itu adalah machine learning sendiri. Kayak gitu. Nah, sebenarnya setelah pembelajaran sendiri itu sebenarnya kita sebagai, kalau kita bilang machine learning engineer, itu kita harus optimasi lagi kayak gitu. Karena keluaran hasil akhirnya biasanya masih bisa dioptimasi agar dia lebih lebih akurat lah ya keluarannya kayak gitu. Biasanya kalau kita untuk lomba-lomba biasanya mereka banyak yang optimasi lagi, jadi keluarannya nilainya di-adjust lagi, yang tadinya minus 1 sampai 1 batasnya adalah 0, misalkan kalau negatif itu langsung tutup, kalau positif buka, maka nanti sebagai triggernya 0 bisa dipindah menjadi minus setengah atau minus 0,3 kayak gitu untuk sebagai triggernya. Itu sistem optimasi kayak gitu. Jadi kami sebenarnya akan berkutik. Terus DML apakah bisa melakukan video recognition? Bisa kan menggunakan OpenCV. Nah, machine learning itu sendiri sebenarnya kalau jadi gini ya, dalam image ini biasanya kita menggunakan OpenCV gitu ya. Untuk video-video kayak gitu, pengambilan foto dan lain-lain. Biasanya kita menggunakan OpenCV nanti untuk akses kamera kayak gitu. Ini untuk pertanyaan Vina. Jadi machine learning-nya itu sendiri biasanya lebih ke, kalau kita bilang lebih ke image processing gitu. Jadi kalau untuk video recognition sebenarnya dia merekognisi lebih ke per partnya, image-nya, per image. Dia lagi image-nya per image itu per frame ya. Jadi per frame diolah. Nah, kalau rekognisi videonya sedang ngapain, itu biasanya dia adalah sekuensial dari image. Jadi keluar image dia sedang ngapain, apa aja yang ada kayak gitu. Jadi lebih ke time series image kayak gitu. Itu jadi image-nya, dia videonya sedang ngapain, apakah sedang lari atau apa. Cuma kalau untuk kita merekognisi sebuah video, berarti datanya akan lebih besar dibandingkan ketika kita cuma merekognisi sebenarnya lebih ke frame per frame kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita video recognition itu lebih, datanya akan lebih besar karena satu data itu merupakan satu video merupakan
bentukan dari frame-frame. Sedangkan frame itu 1 detiknya udah tahu berapa ya. Jadi lebih banyak lagi datanya. Tapi masih awam sama Python. Boleh rekomendasi tempat belajar Python? Ini banyak yang nanya ke saya, tapi kalau untuk rekomendasi sebenarnya saya nggak pernah rekomendasiin untuk ini ya, belum pernah rekomendasiin untuk apa ya, kamu belajar kemana-kemana, karena saya itu lebih ke belajar otodidak, jadi saya nggak tahu nih tempat belajar yang paling bagus di mana kayak gitu. Tapi biasanya saya merekomendasikan buku lebih ke esensial, cuma itu bahasa Inggris. Teman saya biasanya kalau saya kasih, nih ada nih bahasa Inggris gitu untuk esensialnya. Jadi untuk basic-basicnya, cuma dia bilang, wah saya nyari yang bahasa Indonesia ada nggak? Wah bahasa Indonesia saya kurang tahu, dan untuk penyedia jasanya saya juga kurang paham. Kayak gitu. Untuk Denny Indra Gunawan, kalau Rapid Miner termasuk tools mesin learning bukan? Di sana ada untuk mesinnya and cluster. Rapid Miner itu saya belum pernah ini ya, belajar konsepnya seperti apa. Jadi belum tahu untuk apa ya, lebih bedah algoritmanya jalannya seperti apa kayak gitu. Tapi sebenarnya untuk miner-miner kayak misalkan kita memprediksi kalau Bitcoin mungkin lebih kayak gitu ya, itu sebenarnya bisa. Kita bisa pakai menggunakan machine learning. Tapi sistemnya kita harus up to date. Maksudnya machine learning-nya itu harus update terus. Makanya sistemnya dynamic nantinya. Terus untuk Firdaus, apa tantangan membuat algoritma AI dan machine learning yang tidak mampu mengenai pattern juga tidak hanya mampu mengenai pattern, tapi juga mampu mengerti understand konteks. Nah, understand konteks itu sebenarnya lebih ke datanya. Nah, rata-rata di Indonesia itu masih jarang yang memberikan atau belajar menggunakan sistem pakai konteks. Karena nanti konteksnya di mana dia bertemu dengan kata apa aja, di situ dia sedang sebagai kata, misalkan kata kerja atau kata sifat. Karena di Indonesia tawar misalkan roti tawar di sini sebagai apa kayak gitu ya. Jadi katanya sebagai kata apa itu juga penting. Jadi sebenarnya dia bisa. Jadi lebih bagus ketika dia tahu konteksnya seperti apa, dia positif atau negatif kayak gitu. Atau beberapa itu juga mampu membedakan mana yang dia tanda seru atau enggak gitu. Jadi ketika tanda seru, oh berarti nadanya akan beda dibandingkan ketika nggak ada seru. Jadi itu lebih kita dalam develop sistemnya itu seperti apa. Untuk Surya Setianingsih, contoh dari aplikasi ini di dunia industri perusahaan. Yang simpelnya apa ya? Yang itu sebenarnya simpelnya di industri perusahaan. Itu kemarin saya ngerjain lebih ke ini. Tadi ada shopping ya, e-commerce, di mana dia ngasih kode kupon. Nah, kode kupon itu hanya berlaku untuk sekali pemakaian. Nah, gimana caranya itu mendeteksi agar orang ini nggak sampai dapat kupon 2 kali walaupun ganti email kayak gitu. Jadi mendeteksi bahwa ini user udah pernah daftar pakai email yang lain kayak gitu. Lanjut. Terus untuk Wildan, ekstraksi fitur image untuk machine learning yang biasa digunakan namanya untuk digunakan. Ekstraksi fitur image sangat luas ya fiturnya ya. Jadi sebenarnya tergantung kasus ya untuk ekstraksi fiturnya dan tujuannya untuk apa gitu. Karena nanti pengaruhnya lebih ke balik lagi tujuan dan kecepatan atau akurasi yang paling penting. Karena nanti akan beda ketika kita fokusnya lebih ke kecepatan atau fokusnya lebih ke yang penting bisa detail. Karena beberapa itu sekarang sedang dikembangkan itu untuk crowd ini ya, untuk kondisi crowd, di mana misalkan banyak orang, berarti dia harus deteksi lebih banyak deteksi banyak item, objek, dia akan deteksi banyak objek. Nah di situ nanti sistem fiturnya harus bikin beda lagi. Jadi sebenarnya untuk model ekstraksi itu sebenarnya kalau dari pengalaman saya itu adalah kasuistik. Jadi
tergantung kasus ya. Untuk rekomendasi saya nggak bisa. Biasanya harus, oh ini biasanya untuk ini, biasanya butuhnya pakai apa, kayak gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Jadi kalau masih umum, biasanya saya nggak pernah rekomendasi. Kalau bikin banyak dicontoh misalnya untuk recognition atau biasanya untuk visual maupun post, kalau untuk aplikasi di dunia bisnis apa bisa Pak? Misalnya untuk forecasting, demand, sales. Nah itu banyak. Jadi kalau kalian lihat di Kaggle itu lagi ada lomba dia untuk forecasting. Jadi perusahaan Wilmart kalau nggak salah, atau sekelas kayak Eleven, dia punya banyak sales. Dia harus tahu memprediksi kira-kira sales itu bulan depan dia butuhnya berapa. Kayak gitu. Jadi kita harus produksi berapa. Kayak gitu ya. Jadi untuk forecasting. Jadi forecasting itu dia lebih ke linear regresi. Gitu. Keluarannya bentuknya regresi. Di masa depan kira-kira berapa tahun lagi prediksi munculnya artikel general intelligence mencapai artikel super intelligence. Apa tantangan saat ini untuk mencapai itu semua? Dan juga kira-kira tahapan apa saja untuk sampai ke arah situ. Nah, kalau yang saya lihat sebenarnya untuk pengembangan sendiri itu sekarang lebih banyak ke mixing method yang sudah ada. Kayak gitu. Jadi semakin umum dia digunakan. Misalkan ya, semakin banyak misalkan dia bisa dipakai misalkan ya, dia harus bisa deteksi objek, berbagai objek dan banyak. Berarti di situ akan semakin detail kayak gitu. Nah, biasanya pengaruhnya di sini kita akan saling apa ya? Di part bagian ininya apa VGA. Makanya pengembangan VGA sekarang udah mulai kalau kita lihat grafiknya udah nggak setajam sebelumnya. Makanya di sini harus digunakan superkomputer gitu. Nah, untuk mencapai superkomputer itu biasanya agak lama sih. Agak lama. Jadi kayak kita tahun 90-an kita baru bisa, jadi 90-an itu baru ada backpropagation. CNN itu sebenarnya udah lama. Kita tahun, ya kurang lebih hampir 2000-an apa ya, sebelum 2000. Tapi baru berkembang, karena dulu spek komputernya nggak mampu, baru berkembang itu setelah speknya mampu sekarang. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sekarang ya, sekarang CNN yang dulunya udah ada, tapi tahun 2015-2016an, nah itu berarti sekitar 20 tahunnya, 20-an tahun, kayak gitu. Itu lebih baru ke penggunaannya. Jadi kalau untuk tahap nanti ada metode baru lagi, berarti sekitar 20 tahun lagi, kurang lebih ya. Yang mungkin sekarang ada, tapi mungkin spek komputer atau lain-lainnya masih belum mencukupi, gitu. Itu sih. Jadi kalau kita dalam riset biasanya kita mengabaikan spek komputer. Lama nggak apa-apa, yang penting hasilnya seperti apa, lebih bagus atau enggak. Biasanya kalau riset. Apa contohnya namanya RL reinforcement learning pada kasus nyata. Contoh bidang yang bisa dipilih selain game dan robotik. Untuk implementasi nyatanya, kalau untuk RL saya belum pernah, karena biasanya lebih ke untuk agen belajar. Bentar, saya konsepnya sebenarnya jatuhnya hampir mirip kalau ini ya, kalau kalian pernah belajar GA, sebenarnya konsepnya hampir mirip di mana kalau GA itu dia nggak ada, bukan learning sih, jadi dia punya agen banyak banget, cuma sistem belajarnya nggak seperti machine learning kayak gitu, karena dia sistemnya nyoba-nyoba kayak gitu. Jadi kalau misalkan sales bisa kayak gitu, misalkan saya pengen muterin kayak gitu ya, muterin dari ibaratnya kita punya sales 10 sales, pokoknya harus kunjungi semua sales dengan waktu tercepat, itu sebenarnya bisa diimplementasikan. Tapi biasanya kalau simpel-simpel kayak itu biasanya pakai GA cukup kayak gitu. Itu yang simpel sih. Implementasi probabilistic model pada machine learning kapan digunakan? Apakah akan kita gunakan ketika kita mengembangkan suatu algoritma? Kita mau penggunaan ML hanya sebatas import package saja? Enggak. Jadi sebenarnya package itu kalau kita bedah lagi, bukan bedah lagi ya, sebenarnya kalau kita menggunakan package dasar-dasarnya, itu kita bisa kayak punya struktur machine learning tersendiri kayak gitu. Jadi misalkan kita punya, saya pengen bikin machine learning tapi itu belum ada di package. Sedangkan itu nanti kita harus menggabungkan sebenarnya butuh beberapa package.
itu nanti sistemnya hybrid gitu. Makanya tadi sempat saya jelaskan bahwa bisa kita beberapa lapis machine learning kayak gitu. Jadi lapisan pertama ada 10 machine learning, lapisan kedua ada 2 machine learning kayak gitu. Konsepnya sama. Jadi mesin yang tadinya kita buat node, setiap node kita anggap sebagai machine learning-nya. Untuk video, wah banyak juga video lain. Tadi banyak Bapak Fakih misalkan sedang mendapat aplikasi apa yang sedang dibuat, apakah algoritma API yang dibuat bisa berjalan di mobile phone atau terhubung cloud online ke server. Sebenarnya bisa, cuma kalau saya develop aplikasinya itu tanpa AI. Jadi saya lebih ke ini ya, lebih ke Google platform, tapi saya belum memanfaatkan AI-nya. Sebenarnya bisa, kita pakai TensorKit namanya. Ada TensorKit, itu kita bisa terapin. Jadi untuk kayak barcode, object detection itu bisa. Nah, kalau saya lebih ke Gomar. Terus karena saya di daerah, kemarin kayak untuk misalkan pengiriman saya pertimbangkan antara pakai radius atau pakai sistem Google Map yang sistem pakai jalur. Nah, karena sistem pakai jalur itu kita harus ada payment lagi. Makanya saya pakainya radius karena di sini jalanan lancar dan itu belok-beloknya nggak terlalu signifikan dibandingkan dengan Jakarta gitu ya. Jadi di sini pertimbangannya masih pakai radius itu nggak apa-apa. Jadi secara cost itu jauh gitu. Jadi makanya ketika implementasi ternyata banyak pertimbangan kenapa kita pakai, kapan enggak gitu. Untuk pengenalan suara itu sebenarnya lebih ke signal processing ya. Algoritma ML itu tergantung, sebenarnya banyak karena saya pernah untuk ini EEG juga sinyal. Tapi untuk machine learning-nya kita nyoba berbagai sinyal. Nah, untuk ekstraksi fitur kita sebenarnya kita harus tahu sinyal processing dulu. Jadi cari package yang berkaitan dengan sinyal processing. Di situ kalian pelajari fungsinya untuk apa, kalian coba-coba. Karena belum tentu satu fitur itu cocok untuk fitur yang lain. Jadi misalkan satu jenis sinyal, sinyal suara saya cocok untuk fitur ini, pakai package ini. Jadi nanti mungkin fitur yang akan beda. Atau ekstraksi fiturnya secara bertahap. Gitu. Jadi menggunakan beberapa lapisan filter. Tentunya untuk video yang mau dijadikan frame, apakah bisa dilakukan secara programmatic? Video yang akan dijadikan frame. Jadi gini, kalau video, kalau dibuat ini harusnya dia jadi frame. Jadi dia punya beberapa frame, harusnya bisa diambil per frame-nya, gitu ya. Jadi kalau image itu sebenarnya frame-nya adalah 3 dimensi, RGB. Kalau umumnya RGB. Kalau sistem RGB berarti adalah 3 dimensi, di mana 2 dimensi adalah tampilan 2 dimensi yang kita lihat, RGB adalah campuran warnanya. Jadi kalau video itu ada satu lagi menandakan adalah time-nya, kayak gitu. Jadi ketika kita mau mengambilnya, berarti yang diambil adalah berdasarkan time-nya, kayak gitu ya. Jadi di sini itu secara program berarti nanti aturannya time-nya mau lompat berapa, sekian berapa frame atau lain-lain, tergantung gitu. Nah, untuk kapasitas seberapa besar, ini sebelum image ya, saya EEG itu datanya gede banget. Makanya saya kemarin ketika datanya sudah diolah, maka hasil olahan itu yang akan saya ekstraksi terus gitu. Jadi olahan pertama gimana caranya datanya akan menjadi kecil. Itu kapasitasnya sebenarnya yang agak dikhawatirkan itu RAM-nya sih sebenarnya. Kalau ini tergantung sih. Ini kalau kita mau pakai deep learning berarti VGA. Tapi kalau mau pakai sequential itu kita pakainya RAM. Kayak gitu. Kalau kapasitas tergantung besarnya data atau banyaknya data yang dipakai. Jadi kayak kemarin saya untuk e-commerce aja ya. Untuk e-commerce, bukan e-commerce. Dia untuk ini kayak berita gitu ya. Dia untuk mendapatkan berita ini tag-nya terkait apa sih gitu ya. Jadi ada 1000-an tag, tapi dia berbentuk artikel banyak banget. Jadi komputer saya nggak cukup dan saya akhirnya pakai Google. Jadi saya nyewa Google untuk ngetesnya. Ternyata Google juga nggak cukup gitu ya.
akhirnya yang dimodif apanya adalah strukturnya. Jadi kayak gitu. Jadi ketika datanya nggak terlalu besar, ada dua kemungkinan. Kita renovasi strukturnya, cara belajarnya, atau perbesar kapasitasnya. Nah gitu. Oke. Jadi saya nyambung. Untuk mengelola dataset kebiasaan pengguna. Algoritma aja yang digunakan di mesin learning. Kalau kebiasaan biasanya pakai similarity. Similarity itu lebih ke mirip kayak clustering. Similarity itu mirip kayak clustering. Jadi kita punya data misalkan 100.000 pengguna, dia kecenderungannya pakainya apa, satu minggu terakhir dia bukanya apa, atau 100 buka angka, oh dia cenderungnya dia apa, maka kita pakai rekomendasinya apa. Biasanya itu akan kaitannya dengan rekomendasi. Seperti itu. Baik, atas jawabannya. Semoga sesuai dengan startup yang tadi. Oke. Bagaimana melakukan restrukturisasi dari dataset? Restrukturisasi dataset. Sebenarnya kalau misalkan tadi ya, kalau kita ngolah langsung semua dataset, itu kan terlalu besar. Maka misalkan kalau kita punya frame di mana per detiknya itu kita punya FPS 60, maka kita bisa ambil lagi, kita olah per video dulu menjadi misalkan jadi 10 frame FPS kayak gitu ya. Nah, dicek lagi nih cukup atau enggak komputernya. Kalau enggak, kalau masih enggak, oh berarti dimensinya yang tadinya satu frame itu dimensinya 1000, kalau kita bilang HD ya, HD berarti kita perkecil lagi sampai yang kira-kira cukup. Nah, itulah batasan kita akan menggunakannya. Gitu. Jadi akan sangat berpengaruh. Mungkin seperti itu. Kalau ya mungkin tadi ketika saya jelasin itu mungkin sedikit banyak beberapa proyek yang telah saya kerjakan juga. Saya kasih contoh kayak EEG itu lebih ke sinyal kayak gitu. Terus apa lagi? EEG, terus untuk prediksi saham. Kalau saya pernah saham. Kalau untuk apa lagi? Nah, saham pernah. Tapi kalau yang saham saya itu nggak masuk ke ini ya, bukan jadi. Nah ini di sini ada sistem EEG wavelet. Jadi ada yang diekstraksi itu ada apanya gitu kan, ada banyak gitu. Nah ini sebenarnya konsepnya satu data, tapi dia bisa menjadi beberapa apa ya, bisa untuk konferensi untuk beberapa, misalkan satu data saya olah menggunakan model ini, saya ganti machine learningnya metode A gitu ya. Nanti saya ganti yang kedua, saya pakai metode B. Oh, nanti untuk conference. Oh, berarti nanti kalau untuk yang lebih tinggi lagi, saya gabungan. Membandingkan beberapa konferensi yang pernah saya lakukan, baru nanti itu comparison sistemnya. Jadi biasanya yang kita upload itu adalah, bisa saja, biasanya ya, yang sekarang kita kerjakan, misalkan kita udah tahap 10. Berarti yang kita upload itu yang tahap keempat, gitu. Atau yang kita publish yang tahap keempat. Jadi nanti ketika kita lagi stagnan, ya udah kita masih tahap kelimanya masih bisa kita upload. Gitu. Pak Fakih mungkin boleh sedikit tanya ya. Ini saya tertarik nih untuk yang judul yang pertama, Emotion Recognition System based on EEG signal using relative wavelet energy feature and wah panjang juga ya judulnya. Ya. Nah jadi kalau saya tangkep sekilas, ini saya sempat baca juga sekilas, berarti ini paper yang ini itu mengenai deteksi emosi ini berdasarkan EEG gelombang otak ya, dapat datanya ya. Ya, betul. Di sana berarti diambil dari sisi channel untuk emosi ya, berarti kan ada 16 channel gitu ya, diambil ya. Sebenarnya gimana? Untuk ngambil sinyalnya itu sebenarnya tergantung ya. Sebenarnya yang kita ambil kalau ini kan kita base-nya dari website. Base-nya website. Jadi kalau kita komparasi bisa gitu ya, karena base-nya website. Enggak. Jadi kalau misalkan nih sumbernya A, yang sudah publikasi A banyak. Terus kita kalau buat bedanya apa? Nah, biar untuk membandingkan sama kita pakai data A juga gitu. Iya. Nah, jadi dari situ sebenarnya tadi ada fitur yang penting sama enggak. Tapi apakah fitur yang lain akan berpengaruh atau enggak? Itu akan kita coba-coba gitu.
Oke. Jadi nggak sekali jadi kita butuh misalkan ada fitur utama secara teori channel ini yang paling penting tapi channel lain apakah diabaikan atau enggak. Nah itu pertimbangan dari machine learning engineer-nya gitu atau computer science-nya itu yang mempelajari itu. Jadi computer science itu sebenarnya dia sebagusnya itu ada spesifik computer science bidang apa nih, bidang signal processing kah kayak gitu. Itu harusnya beda-beda. Kalau saya ambil kesimpulan Pak Fakih, ini butuh apa aja. Kalau yang nomor 1 ini, kalau saya ambil kesimpulan berarti kita kalau misalkan ingin meneruskan penelitian yang ini, berarti data yang digunakan ini harus sama dan juga mungkin fiturnya sama, namun kita modifikasi dari sisi modelnya ya Pak ya, seperti itu mungkin ya. Iya, bisa. Ya. Dari modelnya itu bisa. Oke. Jadi tergantung kalian kalau punya data baru, pertanyaannya adalah untuk membandingkan dengan yang lain, kompatibel atau enggak? Bukan kompatibel sih, worth it atau enggak gitu. Karena nanti yang akan dicek lagi adalah make sense enggak sih datanya gitu. Iya betul ya. Jadi kalau data kita data sendiri berarti kita perlu model benchmarknya ya Pak ya. Jadi misalkan kita gunakan misalkan model awalnya kita menggunakan neural network biasa, kemudian kita bandingkan dengan misalnya neural network yang di sini radial based function gitu ya, Pak Fakih. Oke. Yeah. Oke, Bapak Ibu semua ada yang mau ditanyakan lagi mengenai riset machine learning? Silakan. Kita masih ada waktu sekitar 5 sampai dengan 10 menit lagi. Silakan, Pak. Oke, mungkin saya coba tanya kembali ya, Pak ya. Mungkin malu-malu nih Bapak Ibu di sini. Oke, silakan, Pak. Kalau ada pertanyaan boleh langsung. Oke, mungkin saya coba tanya di domain yang lain ya Pak ya. Tadi kan sudah EEG. Nah, sekarang kita coba tanya ke odor classification. Nah, ini tergolong baru ya Pak ya, tahun 2019 publish-nya. Nah, ini kita menggunakan CNN Pak. CNN kan biasanya ini terkenal dengan gambar gitu Pak. Nah, kira-kira ini bisa dimanfaatkan juga ya untuk klasifikasi odor ya? Ya, bisa. Jadi itu tergantung dari kita cara mengenerate. Jadi dari data kita olah jadi seperti apa. Makanya sistem kerja CNN seperti apa, kita punya data seperti apa. Berarti untuk mempertemukan itu kita butuh fitur ekstraksi agar kita bisa dia bekerja setelah kita ekstrak gitu. Kita ekstrak dan kita lebih kayak komposisinya seperti apa agar nanti bisa jalan untuk CNN kayak gitu. Jadi di tengah-tengahnya cara mempertemukannya gimana sih? Seperti itu sih. Oke, baik. Itu poinnya. Pak Fakih, ini ada pertanyaan satu lagi dari Yuni. Apakah machine learning dapat dikombinasikan dengan expert system atau sistem pakar? Expert system, nah yang dimaksud expert system saya belum terlalu paham ya. Expert system itu misal? Mungkin kayak ini Pak, misalnya kepakaran seseorang ya, kayak misalnya dokter, kemudian kita ambil rules-nya, jadi bukan murni machine learning mungkin Pak ya? Jadi sebenarnya gini ya, ini tergantung. Jadi sebenarnya machine learning itu adalah untuk membantu, sedangkan error itu tetap biasanya masih ada. Makanya nanti akan pengaruh ketika seperti ini deh. Kalau kita mendeteksi, kalau yang paling umum kan udah kanker tuh ya, deteksi kanker. Kemarin saya lihat beberapa artikel kanker. Dia akan kayak punya dikotakin, oh ini kanker, ini bukan gitu kan. Nah, expert systemnya itu dia untuk memastikan bahwa oh ya ini benar. Jadi dia nggak harus nyari terlalu banyak di gambar, dia harus deteksi satu-satu, tapi dia udah tinggal konfirmasi aja yang dikotakin gitu. Jadi untuk mempermudah, jadi mempercepat gitu. Jadi ketika ada errornya makin kecil lagi. Gitu. Itu kalau sistem expertnya. Jadi sebenarnya jadinya hybrid antara untuk beberapa kasus, apalagi yang sensitif ya, itu perlu kayak gitu. Oke, baik. Jadi Pak Fakih, mungkin kita ada satu pertanyaan lagi terakhir, mengingat waktu sudah jam 2. Ini sudah dijelaskan juga nih mungkin maksudnya. Oh, ini satu lagi Pak. Auto machine learning.
auto machine learning. Sebenarnya kalau saya untuk istilah-istilah masih banyak yang ini ya, karena apa kurang paham istilah sebenarnya. Kalau istilah-istilah Langsung eksekusi ya Pak ya. itu lebih ke mana maksudnya? Mungkin ini auto Jadi deployment mungkin ya, Pak auto Faruk deployment mungkin. mungkin lebih ke kayak gini. Gimana otomatis ini? Saya punya data otomatis dia akan membentuk otomasi sendiri gitu. Lebih ke ini mungkin lebih ke dynamic system ya. Jadi mesin learning-nya dia akan belajar terus ketika ada data baru. Gitu. Oke. Ketika di deployment. Python TensorFlow sebenarnya kalau untuk EEG sendiri kalau di Python nggak harus TensorFlow sebenarnya. Ada sebenarnya pakai nama. Jadi TensorFlow itu adalah salah satu kit untuk membantu aja kalau kita males gitu ya. Tapi biasanya ada keterbatasan gitu. Nah, di sini biasanya Python, sebenarnya Python aja cukup. Nanti package-nya ada, saya lupa untuk apa ya? Ada package dia khusus untuk EEG, ada package-nya. Jadi kita harus kalau ini lebih ke environment-nya, kita copy environment-nya gitu. Jadi nanti kita otomatis udah semua package-nya yang dibutuhkan apa aja itu sudah masuk. Tapi saya lupa ininya, package utamanya. Belum saya cek lagi. Ini akhir tahun kemarin saya terakhir lihatnya. Terus tadi, nah dengan ML dia bisa deteksi disease recognition. Ya, disease recognition tadi kan dia ngotak-ngotakin ya. Kalau bisa tergantung kebutuhan. Misal sistem pakar untuk penyakit. Nah, dengan ML dia bisa deteksi disease recognition. Jadi sebenarnya kalau yang dari yang saya dapat, kalau dia dari image biasanya yang diperlukan itu lebih ke yang ngotakin mana-mana objek yang dia perkiraan punya penyakit. Nah, dari punya penyakit itu sama yang sehat itu dipisahkan. Ketika punya penyakit, itu akan masuk mesin learning lagi untuk deteksi kira-kira dia penyakitnya apa. Jadi sebenarnya expert sistemnya tetap untuk lebih mempercepat. Benar nggak sih dia punya penyakit ini? Oh, dicek. Oh, misalnya seperti ini, ya kemungkinan benar. Gitu. Tapi kayak gitu sih. Object tracking yang kode AI gunakan itu apa ya? Object tracking, saya belum pakai object tracking untuk object tracking. Tadi yang untuk image kita menghindari dulu karena dari resource-nya kita kekurangan resource-nya untuk resource-nya karena datanya agak besar. Maksudnya lebih ke apa sih? Belajarnya lama sedangkan ini resource-nya masih terbatas. Jadi kita lebih ke yang bisa dengan apa ya? Data-data yang lebih cepat diolah. Pak Faki mungkin ada sedikit lagi pertanyaan. Nah, ini saya melihat ada riset paper mengenai head pose estimation three-dimensional faces image. Ini boleh dijelaskan sekilas Pak mengenai paper ini? Ya, jadi ini lebih ke dia pose wajah. Jadi lebih ke ini ya. Kalau kita punya biasanya kalau kita misalkan nih ada kalau kan biasanya kan 1 derajat dia dari satu posisi ya atau satu pose. Nah, tapi kalau head pose itu dia punya beberapa sudut gitu. Jadi kalau deteksi kira-kira dia dari sudut berapa sih? Kayak gitu. Jadi datanya ketika dia punya data kira-kira dia punya beberapa sudut dicek apakah orangnya atau benar atau bukan gitu. Jadi nanti pemanfaatnya lebih ke sana untuk 3D. Untuk 3D ini ya, 3D face. Jadi di sini dia klasifikasinya untuk deteksi sudutnya berapa sih dari kamera gitu ya. Dia miringnya berapa derajat kayak gitu. Dari aslinya. Kalau saya ambil kesimpulan di sini Pak, berarti kita gambarnya itu kita ambil bervariasi ya di sini. Iya, makanya itu sudutnya banyak yang diambil. Kemudian kita masukkan ke CNN. Iya. Kenapa? Kemudian kita masukkan ke CNN gitu ya Pak ya, berarti. Iya, kita olah, terus kita face-nya di sebelah mana,
setelah udah dapet face-nya baru kita masukkan cyanide. Oh, Tapi di sini kan dia sistemnya ada ininya ya, target ya belajarnya sistemnya. Duduknya berapa, vertikal, horizontal gitu. Pak, ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Faruk. Non-teknis prospek AI atau machine learning di Indonesia. Lapangan kerjanya bagaimana, startupnya bagaimana Pak? Mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini berdasarkan kedepannya atau sekarang? Kalau sekarang sebenarnya hampir semua kena dampaknya. Hampir semua kena dampak. Beberapa startup di AI itu udah mulai kena rasa, tapi beberapa itu juga nyari celah, gitu ya. Makanya tergantung AI-nya itu poinnya di usaha apa sebenarnya. Gitu. Kalau di bidang kesehatan, kalau kalian bisa bikin AI dengan tingkat akurasi tinggi untuk deteksi dia COVID atau enggak, wah itu langsung pakainya banyak. Karena sekarang lagi di sini seperti ini. Tapi kalau misalkan kemarin kayak beberapa dia di bidang usaha e-commerce juga penjualannya beberapa menurun gitu. Terus ya itu sekarang kurang ya karena efek pandemi sih. Jadi untuk masa sekarang datanya itu karena data baru. Untuk estimasi belajarnya juga agak susah ya karena di sini efeknya adalah maksudnya sebelumnya belum kejadian kayak gini, kita belum punya data yang seperti ini. Jadi ketika untuk mempelajari kondisi seperti sekarang ini, ekonomi seperti apa, efeknya seperti apa, kayak gitu jangka waktunya berapa lama, itu jadinya belum ketahuan sih gitu sebenarnya. Jadi datanya itu pengaruhnya seperti apa. Nah, untuk lapangan kerja startup, mungkin kedepannya kalau sekarang 4.0 sebenarnya bukan tersendiri sih. Jadi nanti masuknya ke 4.0. Jadi lebih ke sistem integrated system kayak gitu. Jadi 4.0-nya bisa langsung untuk deteksi. Jadi dia memberi kayak otomatis perintah. Dia harus melakukan apa, tinggal nanti dia ngasih warning. Jadi misalkan nih, oh ini misalkan plan ini ada kerannya harus ditutup nih, dia harus ngasih kabar dulu. Nah kita tinggal konfirmasi iya atau enggak. Gitu. Oh kerannya tutup, oke tutup. Jadi untuk kita sekarang masih agak ini, jadi carilah yang kira-kira potensial. Kayak kemarin ya, saya tadinya sebelum bikin yang aplikasi sekarang, jadi saya baru belajar ini untuk app-nya sendiri saya baru. Jadi yang aplikasi sekarang itu saya beralih ke sini karena beralih ke bidang aplikasi yang baru ini karena sebelumnya yang saya prospek itu lagi pada turun kayak gitu. Lagi pada turun, bisnisnya pada turun, makanya saya beralih ke app development-nya dulu gitu. Nah, di sini saya berusaha untuk mengumpulkan data dulu sih sebenarnya. Mengumpulkan data, baru nanti saya olah. Nah, kebijakan yang diambil itu kalau saya berdasarkan analisa dari data yang saya punya. Untuk membuat atau mengolah data tentang medis, apakah kita perlu mengerti ilmu medis juga Pak? Sebenarnya enggak. Ilmu medis itu enggak, tapi kita butuh orang medisnya. Gitu. Jadi insight-nya akan lebih bagus ketika kita punya pakarnya. Makanya tadi, kalau data science-nya di bidang medis, khusus bidang medis, itu sekalian ngerti medis, bagus. Dia nggak ngerti yang lain nggak apa-apa, tapi khusus di bidang medis dia paham gitu. Jadi kalau bisa hybrid ya kerjasama. Kalau kalian cuma bisa machine learning-nya, ya udah kalian kerjasama sama yang tahu bidangnya, kayak gitu. Lebih ke arah expertnya ya Pak ya, jadi jangan kita semua kuasain gitu. Misalnya kepakaran dokternya. Jadi nanti lebih ke konsultasi kayak gini. Saya bagian machine learning-nya, bikin sistemnya, tapi nanti untuk data-datanya yang jelasin adalah pakarnya. Oh ini kenapa kayak gini, menurut saya analisa seperti ini. Jadi kita analisanya berdasarkan data, mereka berdasarkan pengalaman. Kayak gitu. Oke, sudah cukup menjawab mungkin ya Pak ya. Oke, Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, kita akhiri pertanyaannya. Ini masih seru ya untuk diskusi. Namun karena terbatas, kita akhiri. Terima kasih Bapak Ibu sudah join. Pak Fakih juga terima kasih telah berbagi kepada kita
Nanti mungkin di sesi yang berbeda ya kita akan coba undang Pak Fakih lagi untuk sharing mengenai AI ataupun mengenai aplikasi ya. Oke, terima kasih Pak Fakih. Oke. Ya, terima kasih kembali. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, kita masih ada event berikutnya di minggu depan ya. Mungkin saya sedikit lihatkan. Ini event kita hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 yaitu mengenai pembuatan aplikasi AI dan IoT tanpa basic programming dengan aplikasi Runlink. Nah, ini kami menghadirkan narasumbernya dari Stem Cell Foundation Australia. Ya, jadi CEO-nya langsung akan datang dan berbagi kepada kita mengenai cara membuat AI dan IoT tanpa basic programming. Jadi boleh di-share mungkin ke relasinya. Ini tanpa basic kita bisa belajar karena sudah tampilannya GUI ya, jadi tidak banyak codingannya lagi. Nah, ini main eventnya sendiri ini akan dihadirkan CTO dan juga CEO-nya dari Stem Cell Foundation. Kemudian moderatornya ada Pak Wira Satyawan, Technopreneur ya. Jadi jangan lupa jadwalnya itu hari Selasa 19 Mei 2020. Event ini gratis, silakan daftar di bit.ly Roundtable 04 bisa AI ya. Kemudian kita juga ada event berikutnya ya, ini mengenai security. Nah, security ini ada 2 event ya di hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Yang pertama adalah eventnya jam 2 siang sampai jam 4 sore bersama Pak Wira Satyawan, former Middle East and Asia Area Security Manager Schlumberger. Ya, jadi ini sangat menarik bagaimana kita aware terhadap cyber security pada saat masa pandemi COVID-19. Ya. Kemudian di malam hari kita akan ngoding bersama-sama dengan Mas Raffi Darmawan, cyber security specialist dari Pegi-Pegi. Ya, jadi ini ada 2 event mengenai security di hari Kamis 21 Mei 2020 dan